lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Ayo rek, guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV Pacitan. Senang kembali berjumpa dengan Anda pada acara kita, yaitu Dokter Menjawab. Hasil kerjasama JTV Pacitan dengan RSUD Dr. Darsono Pacitan. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang appendicitis atau radang usus buntu. Dan telah hadir bersama saya di studio Dr. Rahman Wahyudi Mulyo, spesialis bedah. Assalamualaikum, selamat malam dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat dok ya? Alhamdulillah. Masih sering futsal ya? Iya, lumayan. Ya, biasanya kita cari keringat bersama di lapangan futsal. Kali ini Iya. bertemu di studio. Senang sekali dok bisa berjumpa dengan Dr. Rahman. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas kedatangannya di studio kami JTV Pacitan dok. Dan kita akan membahas tentang appendicitis atau radang usus buntu yang sebenarnya itu seringlah kita dengar ya di kalangan masyarakat bahwa apa sakitnya, oh kena usus buntu, nah yang kena usus buntu. Nah ini saya akan konfirmasi dengan Dr. Rahman ini. Sebenarnya apa sih tentang appendicitis atau radang usus buntu? Bisa dijelaskan dulu dok? Oke, ya. Baik, terima kasih. Jadi sedikit menambah pengetahuan untuk masyarakat terutama. Jadi kita bersyukur, jadi
semua makhluk hidup, terutama manusia ini diberi kelebihan yang namanya usus buntu. Jadi usus buntu itu organ yang ada di usus, jadi salah satu percabangan usus yang dia memang buntu. Jadi tidak ada saluran langsungnya. Jadi memang dia buntu. Jadi dia selalu bikin masalah. Nah, makanya jadi usus buntu. Secara orang umum awam ya menganggap bahwa usus buntu itu bisa bikin masalah. Ya, itu memang benar. Jadi ada sebutan lain usus buntu dengan bahasanya umbai cacing karena panjangnya mirip seperti cacing. Ya, jadi panjangnya bisa bermacam-macam untuk dewasa dan beda ya dengan anak-anak karena sesuai dengan postur badannya. Jadi kurang lebih sekitar 3 sampai 5 cm. Ada yang mungkin sampai 10 cm lebih. Panjang secara normal. Tapi itu tergantung dari masing-masing orang. Jadi radang usus buntu ini jadi adalah suatu proses peradangan atau proses infeksi yang diawali dengan inflamasi pada usus buntu. Mengapa ini jadi masalah? Jadi ada proses di sana. Jadi usus buntu ini selalu diawali dengan infeksi. Nah, penyebabnya inilah yang jadi titik poin pentingnya di situ. Jadi penyebabnya ini adalah infeksi yang dari berbagai macam. Yang paling sering ada dari bakteri. Nah, dari bakteri sendiri itu juga karena di usus sendiri itu sebenarnya menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Jadi ada bakteri sehat, ada bakteri jahat. Dan pada kondisi tertentu ada ketidakseimbangan dari bakteri itu, akhirnya banyak bakteri jahat yang bisa menimbulkan peradangan. Sebenarnya kalau untuk usus biasa, usus besar ya, maaf, kan ada usus itu macam-macam. Ada usus 12 jari, kalau kita mungkin tahu ya, 12 jari, usus besar, itu semua bakterinya juga ada di sana. Tapi untuk kondisi yang satu ini, untuk usus buntu sendiri ini, dia bakterinya itu tidak bisa, istilahnya secara gampangnya tidak bisa jalan lancar. Jadi dia karena prosesnya yang buntu, jadi dia terhambat di situ. Menumpuk, terjadilah proses infeksi pada usus buntu itu sendiri. Kalau di masyarakat itu kan sering ya mitosnya itu sakitnya apa? Kena usus buntu. Padahal usus buntu itu salah satu yang ada di dalam lingkaran pencernaan ya dok ya. Dan fungsinya kalau dalam kondisi normal itu sebenarnya usus buntu itu apa dok? Tadi dikatakan oleh dokter tadi itu sebagai anugerah, suatu keistimewaan bagi kita. Itu apa sebenarnya fungsinya? Ya. Dalam kondisi normal ya. Betul. Ya. Jadi sampai saat ini pun dalam kondisi normal usus buntu sendiri itu memang tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Tidak ada fungsi, istilahnya fungsi yang utama atau prioritas dari usus buntu itu sendiri. Jadi memang ya seperti sekedar, mungkin ada yang menganggap itu sekedar aksesoris, tapi memang dia fungsinya apapun istilahnya anatomis dan sebagainya seperti usus. Nah, jadi cara kerjanya juga seperti usus, tapi karena dia posisinya buntu atau di bawah, jadi dia tidak ada fungsi yang maksimal di sana. Jadi sebenarnya mungkin fungsinya sama dengan usus yang lain, tapi karena dia buntu atau dia mungkin kalau kita lihat di browsing atau dilihat gambar usus buntunya kan hanya kecil di situ. Jadi kalau secara fungsi mungkin tidak ada hal yang signifikan atau ini untuk memberikan fungsi untuk seluruh tubuh. Malah mungkin ya itu tadi kelebihannya kalau tidak sehat atau jadi infeksi, jadi penyakit. Jadi penyakit iya, ya. Dok, seringkali ya ketika masih kecil atau sekarang itu juga masih berkembang di masyarakat itu. Termasuk kaitannya itu usus buntu itu dikaitkan dengan makanan yang bergizi ya. Nah, saya kira dokter waktu kecil juga mendengar lah itu ya. Aja mangan biji jambu, aja mangan lombok karena itu nanti bisa ke usus buntu. Itu sebenarnya itu sebagai mitos atau memang kenyataannya, Dok? Ya, betul. Jadi pendapat-pendapat seperti itu sebenarnya itu bisa jadi penyebab. Jadi dari beberapa pengalaman saya, jadi untuk anak-anak ini memang spesifik ya. Kita bisa bedakan dengan anak-anak. Dewasa dengan anak-anak maksud saya. Jadi untuk anak-anak ini karena dia anatomisnya lebih kecil. Jadi bisa dibayangkan lubangnya untuk masuknya ke dalam usus buntu itu sendiri juga lebih kecil. Jadi resiko karena lubangnya kecil, jadi resiko penyumbatannya karena lubangnya kecil, jadi jika ada pembengkakan atau apapun langsung bisa gampang membengkak.
Nah, untuk penyebab diafragma sendiri, dari pengalaman saya memang saya pernah dulu ya, saat pendidikan juga itu menemukan memang saat ada usus buntu kemudian dilakukan operasi, kemudian terbuka, memang ada. Jadi biji cabai itu ada. Kemudian biji mungkin jambu biji itu ada. Tapi apakah itu satu-satunya penyebab? Itu bukan. Jadi itu mungkin menjadi salah satu penyebab karena usus buntu sendiri itu sebenarnya adalah yang prinsipnya sama seperti usus. Jadi prosesnya juga seperti usus. Dia mengeluarkan cairan-cairan. Jika nanti ada di usus buntu kemasukan benda asing semacam tadi biji cabai atau biji jambu ataupun apapun itu yang masuk ke dalam sana, jika tidak bisa keluar, dia menjadi penghambat di situ. Nah, saat menghambat itu tadi, cairan tidak bisa keluar, cairan sekresi atau mungkin cairan yang diproduksi oleh usus itu tidak bisa keluar karena terhambat oleh biji-biji tadi itu tadi, otomatis menjadi tempat timbulnya bakteri. Itulah mulai terjadinya radang usus buntu. Jadi kalau itu dianggap mitos, ya tidak juga, itu terjadi. Ya. Tapi apakah itu menjadi penyebab utama? Tidak juga. Karena ada proses lain yang ikut memperberat terjadinya proses itu. Jadi bisa jadi salah satu penyebab, tapi bukan penyebab utama. Iya. Dok, tadi kan kalau kita lihat rentetannya itu ada tahap-tahapan itu ya. Ada kaitan dengan penyakit lain nggak? Misalnya usus buntunya itu bermasalah gitu. Penyakit lain sebenarnya tidak sebagai ada pemicu kaitan. atau sebagai akibat itu? Kalau secara langsung pemicu mungkin iya. Jadi kalau dari prosesnya sendiri, karena dia proses infeksi, pasti ada keluhan atau gejala lain yang dialami pasiennya atau penderitanya. Jadi pasti ada ada nyeri usus, nyeri perut, Nyeri perut bisa spesifik karena secara anatomis posisinya di perut kanan bawah, spesifik di sana. Jadi spesifik nyeri perut kanan bawah. Kita langsung curiga itu kemudian usus buntu. Satu, nyeri. Kemudian diikuti keluhan-keluhan yang lain. Bisa dengan mual. Kemudian muntah. Nah, jadi kalau sudah menimbulkan efek infeksi yang cukup berat, bisa timbul gejala itu. Kemudian jika lebih berat lagi bisa timbul demam. Timbul diare. Jadi pada anak itu bisa timbul diare. Nyeri perutnya juga bisa semakin hebat. Jadi dia menjadi penyebab utama juga bisa. Untuk penyebab yang lain, apakah dia menjadi akibat, itu jarang terjadi, tapi bisa juga menjadi akibat dari penyakit lain yang menimbulkan infeksi dari usus buntu itu sendiri. Karena usus buntu itu organnya juga dekat dengan organ yang lain. Kalau pada wanita, dia ada organ ovarium. Jika terjadi peradangan di sana, dia bisa menyebar ke usus buntu. Jadi usus buntunya ikut mengalami infeksi. Jadi memang bisa terjadi usus buntu sebagai penyebabnya, tapi juga bisa jadi akibat dari penyakit yang lain. Utamanya karena organ-organ yang berdekatan. Betul, ya, Dok, betul. Dok, tadi seringkali dokter menyatakan bahwa anak yang diulas itu ya, sebenarnya ini juga bisa terjadi pada orang dewasa ya? Apalagi pada dewasa. Oh, pada dewasa ya? Bisa terjadi. Dan kembali lagi lihat anatomisnya, karena dewasa itu usus buntunya kan pasti lebih besar karena lubangnya juga lebih besar. Resiko terjadinya sumbatan itu juga bisa. Jadi apapun itu, jadi tidak terbatas dari hanya sekedar makanan, juga dari kotoran pun kadang-kadang ada yang masuk ke sana menimbulkan sumbatan dan jadi infeksi. Jadi bisa terjadi juga di dewasa. Bisa ya? Iya. Dokter Rahman, nanti simpan dulu ya jawaban untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Kita rehat sejenak. Ya. Terima kasih. Pemirsa JTV tetap bersama di Dokter Menjawab JTV Pacitan. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital
lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, kembali di acara tercinta kita Dokter Menjawab, masih bersama Dr. Rahmat Wahyudi Mulyo, spesialis bedah bersama kita sebagai narasumber pada malam hari ini yang membahas tentang radang usus buntu atau appendicitis. Dok, tadi ternyata usus buntu itu bisa diderita oleh anak-anak juga orang dewasa ya. Yang menarik dok, tadi kan terasanya itu kan apabila ada infeksi pada usus buntu ya. Dok, bisa dipaparkan kepada kami perjalanan dari mulai penyebab sampai pada terasa menjadi itu sebagai penyakit pada usus buntu atau ini benar-benar diderita karena infeksinya itu timbul, itu bisa dijelaskan dok, termasuk durasi dan perjalanan dari penyakit itu. Nggih. Jadi untuk perjalanan penyakit sendiri mungkin bisa sedikit dibedakan antara anak-anak sama dewasa. Kurang lebih sama. Cuman kalau di anak sendiri, jadi kan mungkin dia lebih sensitifnya lebih tinggi, jadi lebih keluhannya lebih banyak timbul, dan mungkin dari orang tua juga lebih bisa aware. Kalau dewasa mungkin tidak terlalu dihiraukan. Jadi kembali lagi ke anak-anak. Jadi kalau di anak-anak itu memang proses perjalanan penyakitnya kan selalu diawali dengan infeksi. Nah, saat proses infeksinya terjadi, karena kita tahu anatomis dari, mungkin sedikit cerita tentang anatomis ya, ada lapisan-lapisan di usus buntu itu, dari lapisan mukosa, lapisan media, sampai lapisan serosa yang paling luar itu secara kasarnya seperti itu. Jadi jika nanti terjadi proses infeksi di sana, awalnya akan mengenai lapisan mukosa. Nah, saat lapisan mukosa mungkin tidak akan menjadi keluhan. Saat mulai media, karena dia sudah mulai banyak saraf, banyak pembuluh darah di sana, mulai timbul keluhan, nyeri. Terutama nyerinya khas sekali di kanan bawah. Mungkin kalau anak-anak yang usia di bawah 8 tahun mungkin masih tidak bisa mendeskripsikan atau menggambarkan, tapi untuk usia lebih tua mungkin bisa lebih jelas. Jadi mulai timbul infeksi di sana. Kalau nanti infeksinya sampai ke lapisan paling luar atau serosa, itu akan menimbulkan nyeri yang lebih lagi. Nah, saat itu terjadi, diikuti oleh keluhan yang lain. Ada mual di sana, mual karena ada rasakan saraf yang menimbulkan rasa mual, nyeri tadi menimbulkan inflamasi tadi menimbulkan rasakan saraf yang menimbulkan rasa efek mual tadi kemudian juga bisa menimbulkan efek muntah. Kemudian jika itu infeksinya juga semakin hebat, timbul demam. Nah, demam semakin tinggi, kemudian juga diikuti oleh diare atau gangguan pencernaan yang mungkin diarenya diikuti dengan darah. Nah, itu semakin khas kalau itu arahnya ke usus buntu. Itu untuk anak-anak. Dan untuk dewasa sebenarnya juga hampir sama. Cuman karena prosesnya yang tidak terlalu dihiraukan, jadi mungkin progres penyakitnya bisa lebih lama. Jadi mungkin untuk anak-anak 3 atau 4 hari kita bisa tahu itu arahnya ke sana. Jika sudah datang. Itu mungkin untuk anak-anak, untuk dewasa untuk dewasa mungkin bisa lebih lama. Dia mungkin keluhan sudah pernah 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, seperti itu. Jadi, ya itu tadi kembali ke daya imun. Karena prosesnya infeksi selalu di tubuh itu ada daya imunitas atau daya untuk kekuatan untuk melawan penyakit infeksi. Jadi dia bisa istilahnya melawan. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri, karena mungkin sudah dewasa, tidak terlalu dihiraukan, ya sudah nyeri, sudah minum obat anti nyeri, sudah enak, tapi belum tentu penyakitnya itu selesai, itu masih berproses dia, karena kita hilang dengan obat anti nyeri. Jadi memang harus diwaspadai untuk semua keluhan, terutama di nyeri kanan bawah. Ya, begitu proses. Kalau kita lihat tadi
ya gejala-gejalanya seperti itu sampai pada yang spesifik ya dok ya. Nah sekarang berkaitan dengan penderita dok. Ya. Kalau penderita itu bisa nggak ada ruang-ruang atau titik-titik mereka itu bisa mengenali, oh ini usus buntu, atau memang harus didiagnosa secara medis oleh dokter? Waktunya ya maksudnya. Jadi ini khasnya. Ya, oke. Jadi kembali lagi tadi. Termasuk dia, oh ini usus buntu atau bagaimana itu? Dia merasakannya itu. Ya. Gimana itu? Jadi sebenarnya kelebihannya ya, jadi salah satu anugerah tadi khasnya hanya di posisi kanan bawah. Iya, kanan bawah. Ya. Jadi di anatomisnya sendiri usus buntu itu hanya ada di kanan bawah. Hanya di kanan bawah. Tidak ada di tempat lain. Nah, kalau sudah ada keluhan ke sana, nyeri hebat di sana tanpa ada riwayat mungkin trauma atau benturan ya. Terutama pada laki-laki itu bisa khas sekali, itu mungkin bisa dianggap sekitar 70-80% arahnya ke sana. Nah, kemudian untuk perempuan, mungkin perempuan usia muda, mungkin masih bisa ada namanya diferensial diagnosis atau diagnosa yang lain yang mendekati, karena di perempuan sendiri ada organ kewanitaan, organ ovarium yang jika terjadi infeksi juga bisa hampir keluhan yang sama. Jadi khas sekali, nyeri kanan bawah, mendadak disertai mual, muntah, apalagi demam, curiga awal selalu usus buntu. Sebelum nanti perlu ada pemeriksaan tambahan yang lain untuk membedakan. Karena memang tempatnya yang spesifik. Betul, ya dok ya. Iya. Nah dok, berkaitan dengan sekarang tadi penyebab sudah, berkaitan dengan diagnosa sudah, sebenarnya ada nggak misalnya usaha dari kita ya agar terhindar itu? Artinya pencegahan lah, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada usus buntu. Ya, baik. Jadi untuk pencegahan sendiri, karena kita tahu usus buntu sendiri penyakit ini ada disebabkan oleh peradangan. Jadi infeksi. Infeksi itu berhubungan erat dengan kondisi tubuh atau imunitas, satu. Yang kedua juga penyebabnya. Jadi karena infeksi ada bakteri banyak yang masuk, dan bakteri paling besar itu ikut terutama untuk di usus ya karena makanan. Higienitas, kebersihan itu sangat utama. Jadi untuk pencegahan ya kita harus selalu menjaga lifestyle, jadi kehidupan kita, makan yang bersih, minum yang bersih, kemudian kebersihan terutama, kemudian makan tangan kita, cuci tangan sebelum makan. Nah itu salah satu cara pencegahan. Kemudian menjaga imunitas dengan berolahraga salah satunya, kemudian minum vitamin. Nah itu juga salah satu cara untuk mencegah terjadinya itu. Karena proses infeksi ini hanya bisa dicegah dengan kebersihan dan stamina tubuh yang kuat untuk menjaga imunitas kita. Maksudnya bukan bersih makanannya ya dok ya, tapi bersih higienis. Betul. Kalau makannya. Ya. Kalau saya itu makan selalu bersih dok, habis. Iya. Dok, ya, tadi sangat menarik ya pencegahannya biar seperti itu. Tadi muaranya pokoknya kita menjaga imunitas. Betul. Kalau imunitas itu kita terjaga pada tubuh kita, tentu itu akan infeksi itu tidak akan bertahan ya, malah kalah mungkin gitu ya dok ya. Dok, masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita lihat sejenak ya. Baik, pemirsa JTV tetap bersama di channel kita dalam acara Dokter Menjawab. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Nonton JTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga.
Terima kasih pemirsa CTV Pacitan, kembali dengan saya dan Dr. Rahman Wahyudi Mulyo, spesialis bedah, masih membahas tentang radang usus buntu atau appendicitis. Dok, tadi menarik sekali ya, jadi utamanya di pencegahan itu kita memasukkan pada tubuh kita yang penting hal-hal yang higienis, terus bersih, dan juga tentu bergizi ya, karena itu akan meningkatkan imunitas pada tubuh kita. Betul. Dok, dari segi penderita sekarang, Dok, utamanya dalam konteks Pacitan, pasien yang datang ke Dokter Rahman itu dari hari ke hari bisa digambarkan, Dok, untuk konteks Pacitan. Maksudnya jumlahnya? Penderitanya ya. Jadi memang untuk di Pacitan, jadi tadi mungkin flashback sedikit ya, bahwa karena keluhan tadi itu untuk dewasa itu mungkin lebih tidak dihiraukan. Jadi saat yang dewasa ini berobat, biasanya memang sudah dalam kondisi yang bisa dibilang tidak terlambat, jadi agak sedikit terlambat. Jadi mungkin prosesnya dia sudah sampai yang mungkin sudah, maaf ya, karena dia proses infeksi yang bisa menimbulkan nanti dia usus buntunya jadi pecah gitulah ya. Kasarnya bahasanya pecah. Ya. Jadi sampai menimbulkan infeksi yang hebat. Nah, biasanya di tahap itu yang paling sering datang di IGD terutama. Jadi sudah sudah pecah, sudah infeksi kemana-mana, ya, sudah lebih parah. Jadi jarang sekali di tahap awal. Ya. Jadi memang perlu di sini ya sebagai tempat edukasi kepada masyarakat Pacitan terutama bahwa kita sudah ada keluhan di kanan bawah, kita sudah mulai aware. Sudah mulai aware, diperiksakan dulu saja, dipastikan dulu memang arahnya usus buntu atau tidak. Karena jika sudah terlambat, salah satu terapinya itu adalah dengan operasi. Karena jika kondisinya sudah semakin berat itu otomatis resikonya akan semakin tinggi. Yeah. Penyembuhannya pun juga akan semakin lebih lama. Nah, jadi harapannya ya dengan ini masyarakat Pacitan lebih bisa aware atau lebih sadar bahwa ada keluhan di sana, lebih cepat untuk memeriksakan, terutama jika sudah curiga diperiksakan ke dokter bedah. Nah, nanti kita pastikan di sana, kita tegakkan diagnosisnya, baru nanti kita rencanakan tindakannya seperti apa, begitu. Kalau tindakan medis sebelum benar-benar parah itu tidak sampai pada operasi, bisa nggak itu, Dok? Nah, jadi begini, untuk appendicitis sendiri, ya, jadi terutama kan dibagi ada dua, ada yang perforasi atau non perforasi. Perforasi itu artinya dia sudah pecah ya. Non perforasi dia belum sampai tahap ke sana. Di situ memang di beberapa literatur itu ada disebutkan bahwa ada tempat untuk pemberian obat-obatan karena prosesnya infeksi, bisa diberikan obat-obatan anti nyeri atau antibiotik karena dia prosesnya infeksi. Ada tempat di situ. Tapi kembali lagi, jika nyerinya sudah hebat, sudah ada keluhan yang lain, tidak ada mual muntah, memang sebaiknya memang dilakukan tindakan operasi. Walaupun ada tempat di sana untuk diberikan obat-obatan dulu, ya karena memang apalagi operasi sendiri itu juga memerlukan kesiapan. Tidak semua orang mantap untuk langsung operasi. Ya, jadi ada tempat di sana, tapi kita tetap edukasi bahwa kalau obat ini pun tidak memberikan efek, jalan satunya ya harus dilakukan operasi. Ya. Tapi memang di awal saat kita sudah bisa tegakkan, memang pilihan utamanya dilakukan tindakan operasi. Karena selama masih bisa dalam kondisi awal, nanti berhubungan dengan proses recovery atau penyembuhannya. Kalau dia sudah ada komplikasi di sana, otomatis penyembuhannya pun juga lama. Ya. Begitu. Kalau operasi sudah bisa ya dilakukan di rumah sakit Dr. Darson ya? Sudah bisa. Dok, yang menarik juga setelah operasi ya, pasca operasi, pasien itu memang bisa sembuh 100% atau masih ada treatment-treatment yang lain, Dok? Atau ketika usus buntu itu dioperasi, itu juga berpengaruh pada sistem tubuh yang lain? Bisa dijelaskan, Dok? Baik. Nah, itu sangat berhubungan sebenarnya. Jadi, penemuan atau penegakan diagnosis di tahap awal itu penting sekali. Karena jika sudah terjadi komplikasi atau mungkin ya, jika kita mungkin ada stadiumnya yang sudah terlambat, sudah timbul efek, apalagi yang perforasi sampai pecah, sampai
efeknya nanah di mana-mana, itu memang mesti ada komplikasi ke organ-organ yang lain terdekat di sana. Ya, ke usus sendiri juga ada efeknya. Itu masih akan berimbas juga ke penyembuhannya. Jadi memang prinsipnya kalau memang di awal sudah bisa ditegakkan, segera dilakukan tindakan, operasi, kita lakukan segera penanganan, otomatis penyembuhan juga lebih cepat. Saya punya pasien ditemukan di awal, tidak ada komplikasi, sehari sudah selesai. Jadi hari ini operasi, besok pun sudah bisa diet, bisa langsung pulang. Jadi apakah bisa kambuh lagi? Jika sudah memang tegak itu, ya tidak akan kambuh lagi. Nah, kembali lagi untuk kekambuhan tadi, itu terjadi pada usus buntu yang mungkin penanganannya dengan pemberian obat-obatan tadi. Karena saat pemberian obat-obatan, dia akan nyaman. Tapi di saat kondisinya lemah, kondisinya imun, ada infeksi lagi, akan kambuh lagi. Dan resikonya bisa bertambah berat. Nah, saat bertambah berat inilah proses tindakannya juga akan lebih besar lagi. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan nanti otomatis dengan penyembuhan, komplikasi yang lain. Jadi pasti ada akibat atau rentetan yang mungkin akan juga bisa memperberat. Nah, jadi harapannya saat di awal sudah bisa ditentukan, segera dilakukan tindakan. Karena biar efeknya nanti penyembuhannya biar lebih cepat, aktivitas bisa segera dilakukan oleh pasiennya. Gitu. Artinya ketika itu sudah teratasi, misalnya ada masalah di usus buntu, terus dioperasi ya, itu akan selesai sebenarnya masalahnya. Betul. Sebenarnya masalah akan selesai di situ saja. Ya. Cuman kalau nanti sudah bikin komplikasi juga pecah, kan merambat kemana-mana. Jadi otomatis penyembuhannya pun juga akan prosesnya juga akan lebih lama. Jadi harapannya bisa, mungkin kalau yang simpel tidak ada masalah, mungkin sehari yang saya bilang tadi sehari langsung bisa pulang pasiennya. Di Pacitan juga bisa dilakukan seperti itu. Pasien sudah diagnosa awal, sudah jelas, lakukan operasi, tidak ada komplikasi saat operasinya, besoknya bisa langsung pulang, bisa langsung makan, minum, langsung pulang. Ya, gitu. Tapi tetap pantauan dokter itu ya, semasa dari pasca operasi iya, itu pasti. ya. Harus Dok, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada kesempatan ini. Akan tapi waktu juga yang membatasi kita dan kita nanti agendakan lah untuk punya waktu bertemu lagi. Tapi sebelum saya tutup, Dok, mungkin dari sekian yang kita sudah diskusikan, ada sesuatu hal yang perlu disampaikan lagi sebagai garis bawah pada diskusi kita ini. Silakan, Dok. Baik. Jadi yang paling utama dari penyakit radang usus buntu ini adalah kesadaran kita. Kesadaran kita untuk terutama pencegahan, terutama untuk kebersihan, kemudian menjaga daya tahan tubuh kita, dan menjaga pola hidup kita. Kemudian jika memang sudah terjadi keluhan di sana, terutama khas sekali keluhan di kanan bawah, segera dilakukan pemeriksaan ke dokter, atau dokter umum atau dokter bedah untuk ditegakkan dan bisa segera cepat dilakukan penanganan sehingga tidak akan terjadi komplikasi atau efek yang berdampak buruk nantinya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Rahman. Perbincangan yang sangat menarik dan tentunya memberikan tambahan literasi, utamanya berkaitan dengan penyakit radang usus buntu atau apendisitis. Sekali lagi terima kasih kehadiran Dr. Rahman di studio JTV Pacitan. Pemirsa JTV, demikian perbincangan kita di dalam Dokter Menjawab yang membahas tentang apendisitis atau radang usus buntu bersama Dr. Rahman Wahyudi Mulya, spesialis bedah. Sekali lagi, acara ini Dokter Menjawab sebagai bentuk kerjasama JTV Pacitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan. Semoga yang kita diskusikan, kita perbincangkan tadi menambah wawasan, menambah literasi kita dalam kaitan menjaga kesehatan kita, utamanya berkaitan dengan radang usus buntu. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Rahman tadi, kita harus senantiasa menjaga imunitas dengan makan makanan yang higienis dan bergizi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Bakti Sutopo beserta kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.